2026 sudah mau berakhir, dan setiap orang, ya ulangi lagi, setiap orang yang ada di BRI Limboto punya kewajibannya. Apa kewajibannya itu? Kita ada namanya evaluasi. Ada evaluasi mingguan, yang di sana nanti isinya komitmen, ada guidance, ada evaluasi bulanan. Ya, itu untuk melihat secara proporsional. Nah, evaluasi itu untuk apa? Sebagai sarana untuk pit stop kita. Oh iya, kalau kita lari itu udah sampai di mana? Terus tujuan kita mau di mana? Ya, jadi 2 hari lagi kita akan tutup perjalanan seperempat lah ya, seperempat perjalanan kita di tahun 2026. Mau teman-teman bawa kemana? Nah, kinerja itu merupakan akumulasi dari seluruh pekerja yang ada di BRI Limboto. Kenapa akumulasi? Karena semua orang pekerjaannya itu punya efek, dari yang tidak berhubungan dengan angka sampai yang berhubungan dengan angka, atau bahasa kerennya adalah dari orang support, dari orang bisnis. Harus punya peranan. Kalau nggak punya peranan, artinya tidak perlu ada orang tersebut di struktur organisasi. Nah, struktur organisasi di sana kita bisa lihat ada gambar bagan. Kalau teman-teman pernah lihat di Bristar itu ada bagan organisasi. Pasti di salah satu unit kerja ada yang tertingginya di sana. Di cabang ada, di unit ada, di KCP ada. Kenapa ada struktur organisasi? Ada bagan, agar kita bisa tahu. Nggak mungkin orang yang strukturnya di bawah itu dia yang jadi leadernya. Ya, artinya adalah mau dibikin seperti apa itu unit kerja, tergantung pemimpin unit kerja. Ya, jadi aku pesen ke teman-teman semuanya yang diamanai menjadi leader, baik itu yang namanya supervisor, baik itu yang namanya manajer, baik itu yang namanya pemimpin atau kepala, minta tolong benerin teman-teman dalam menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi manajer, menjadi supervisor. Ya, kita mulai dari namanya supervisor, ya, mensupervisi anak-anaknya yang di bawah, menjadi jembatan antara anaknya ini dengan pemimpin tertingginya di unit kerja itu. Ya, unit kerja itu ya unit KCP ya KCP. Ya, menjadi penjembatan di sana. Agar apa? Agar unit kerja ini berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, itu terkait dengan teman-teman mengelola unit kerja. Ya, aku ulangi lagi, perhatikan struktur organisasinya, perhatikan tugas dan tanggung jawab. Ya, aku evaluasi dikit, walaupun ini mungkin tanggalnya masih tanggal 28. Oke, sebelum kesini ke yang terakhir dulu yang tadi aku ini. Ya, buat teman-teman semuanya, tahun 2026 kemungkinan ini masih punyanya regional office, punyanya cabang pasti akan berubah.
Apa yang berubah? Pertama kemarin sudah pernah aku sampaikan, yang pertama berubah adalah labanya. Ya, laba berubah dari 20% ke 10%. Yang kedua adalah terkait dengan dana. Dana itu teman-teman bisa lihat, ada nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 5, ada nomor 6. Nah, itu yang berhubungan dengan dananya. Sebagai pengumpul dana dari mana? Dari nomor 14. Pengumpul dana itu maksudnya dana ini kita capai gara-gara ada sales volume merchant. Artinya apa tuh sales volume merchant? Merchant kita tuh digunakan. Sales penjualan volumenya, penjualan atas merchant itu dipakai. Nah, merchant kita di sana ada dua. Ada yang namanya edisi, ada yang namanya kris. Nah, itu penentu atau penambah yang nomor 3, 4, 5 dan 6. Ya, sales volume. Setelah itu ada kasanya, average-nya. Ketika sales volume penjualan, harapannya duitnya itu tertampung di situ, nggak langsung digunakan. Muncullah namanya kasa, average. Average itu kenapa? Karena average itu seperti apa? Banyaknya uang yang mengendap di dalam rekening current maupun saving, tabungan, giro maupun tabungan. Nah, apalagi yang mengenerate dana atau tabungan, bawahnya lagi jumlah kris produktif. Makanya kemarin aku hari Sabtu atau hari Jumat tadi ya, minta tolong ke teman-teman leader, perhatikan siapa yang belum membantu. Makanya kalimatku adalah yang nggak punya peranan, ya sudah, jangan ada di sini lagi. Itu kalimat utamanya. Nggak punya peranan, ngapain di sini? Menikmati aja tapi nggak mau punya peranan, ya sudah, kita usulkan untuk bersekolah di tempat lain. Itu terkait dengan kris produktif. Yang berikutnya adalah edisi produktif. Ini siapa yang pegang? Yang pegang teman-teman RM, funding and transaksi. Ya, minta tolong teman-teman yang punya kewajiban untuk ini, segera teman-teman bantu Limboto. Ya, itu bayangkan ya, dari nomor 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 ditambah lagi yang aku titipin ke Om Edwin. Apa itu? Brimo. Ya, Brimo yang seperti apa? Brimo yang melakukan transaksi 3 kali. Nah, Brimo itu untuk nasabah pribadi atau nasabah yang non usaha. Yang berikutnya adalah Kilola, itu sebenarnya sama, 18 sama 19 sama. Alat transaksi melalui gadget kita atau alat komunikasi kita. Semua itu untuk mendukung nomor 4, nomor 5. Ya, posisi tabungan atau posisi giro. Ya, jadi sekali lagi aku minta tolong ke teman-teman semuanya. Di sini kita 45%. Ya, di sini kita 45% menyumbang pencapaian kinerja tahun 2026. Teman-teman mati-matian realisasi, teman-teman mikro itu yang anggotanya paling banyak 81 orang RM mikro, berapa persentasenya? Cuma 3%. Masih kalah dengan kris produktif. Ya, bukan berarti terus kita nggak capek ya, kita capek. Tapi apa iya kamu kerja yang satu dapat 1 juta, yang satu dapat 200.000, kalian pilih yang 200.000? Kan logikanya kalau masih bisa menjaga namanya kesadaran ditambah dengan kewarasan, ya sudah, itu maksudku. Ini logika sederhananya. Apa iya kita mati-matian ngurus yang 3, sedang yang 5 kita biarin? Ya saya tadi itu, kita mati-matian nyari 200.000, terus yang 1 juta kita tinggalin. Ya syukur-syukur yang keren adalah
Yang 200.000 dapat, yang 1 juta dapat. Ya, tapi kalau manusia kan biasanya kan memilih. Ya, syukur-syukur dua-duanya gitu ya. Ya, jadi itu sekali lagi aku nitip itu untuk KPI tahun 2026 yang pasti akan diterapkan di penilaian bulan Maret. Kapan itu bulan Maret? Besok akan berakhir. Ayo kita sudah bisa lebih bagus dibanding akhir tahun. Akhir tahun kemarin peringkat 10, harapanku di sini kita bisa masuk 5 besar. Ya, itu terkait dengan KPI tahun 2026. Nah, kita masuk terkait dengan pencapaiannya. Pertama adalah pencapaiannya terkait dengan pinjaman yang tadi ya. Pinjaman kita, terima kasih, kita sudah tumbuh untuk di area head 2 kita tumbuh paling tinggi ya. Kita sudah tumbuh 36 miliar mantu bednya. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang sudah bisa tumbuh 36 miliar dibanding akhir Februari. Berikutnya, dari 36 miliar ini siapa penyumbang terbesarnya? Ini dana ya? Oke, sorry, dana ya. Oke, langsung ke retailnya berapa, mikronya berapa? Ya, dari 36 miliar dana disumbang oleh mikro 14 miliar. Tepuk tangan buat teman-teman mikro. Berarti 22 miliarnya ada di retail. Ya, 22 miliarnya ada di retail. Di dana, bukan tabungan. Ya. Kok beda ya? Harusnya kan 30. Ya, jadi 36 miliar tadi. Berikutnya pinjaman. Nah, terkait dengan pinjaman kita sudah tumbuh 14,5 miliar. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Dari 14 ini tumbuh di mikro berapa? Mikro 9 miliar. Tepuk tangan buat teman-teman mikro yang sudah bisa tumbuh 9 miliar. Berarti cabang cuma tumbuh 6 miliar ya? Ya coba cabang. SME berapa? SME, oh ya, ini dikurangi oleh SME ya. Ya. SME turun 3,5 miliar ya. Oke, SME turun 3,5 miliar. Kita tolong Vicky untuk 2 hari ini minimal jangan turun agar tidak menjadi pengurang tadi yang 14 miliar. Berikutnya, terus ke konsumer tumbuh 8 miliar. Oke, tadi jadi 6 miliar. 6 miliar itu gara-gara konsumer dikurangi oleh SME. Nah, berikutnya terkait dengan NPL-nya dan langsung ke NPL aja. Nah, terkait dengan NPL kita sudah tumbuh 13 miliar. Nah, dari 13 miliar ini yang terbesar adalah di mikro. Mikro kalau nggak salah 8 ya. Mikro? Ya, mikro 8 miliar. Dari 13 miliar berarti 5 miliar ada di retail. Ya, ada di retail. Terbesar itu di konsumer 3,3, tapi seharusnya sudah turun karena 3,3 ini kan salah satunya kemarin ada yang belum dilakukan restrukturisasi. Nah, khusus buat teman-teman cabang, aku minta tolong benar-benar di fixkan komitmen kita itu agar bulan ini cabang sudah bisa laba. Ya, kemarin udah aku laporkan ke area head dengan kondisi yang telah dilaporkan ke Rikal maupun ke Nanda. Untuk kanca only kita cuma tumbuh 1,5 miliar NPL kita. Ya, dengan tumbuh 1,5 miliar artinya CKPN kita itu nggak nyampe 2 miliar. Kalau nggak nyampe 2 miliar, setiap bulan kita bisa surplus 5 miliar, artinya kita bisa positif 3 miliar.
Nah, harapanku kita bisa laba, berapapun labanya nggak apa-apa, tapi minimal sudah laba di bulan Maret ini. Jadi khusus buat teman-teman cabang, minta tolong terkait dengan NPL-nya benar-benar teman-teman fiskan dalam 2 hari ini. Kira-kira bisa sesuai komitmen atau tidak. Ya, jadi sekali lagi aku nitip itu untuk kinerja di bulan Maret. Harapanku di bulan Maret ini Limboto sudah bisa menunjukkan ke regional office kalau memang di tahun 2025 kemarin kita layak diperjuangkan menjadi exit. Ayo kita tunjukkan dengan apa? Dengan cara kerja. Ya, mungkin itu evaluasi hari ini. Tampilkan yang terakhir, Om. Ya, mungkin itu evaluasi yang aku hari ini. Harapanku teman-teman semuanya yang ada di BRI Limboto punya peranan, punya andil. Ngapain teman-teman ada di BRI Limboto? Ya, jadi judulnya adalah evaluasi menuju pencapaian triwulan 1. Siapa sih yang perlu kita evaluasi? Emang angkanya? Bukan. Siapa itu? Orangnya. Karena angka adalah efek, dan yang menjalankan adalah orang, bukan mesin. Kalau mesin bisa aku setting, tapi kalau orang cuma bisa diomongin. Diomongin sekali, diomongin 2 kali, diomongin 3 kali. Itu teorinya. Ya, nggak bisa diomongin, ya sudah, jangan sampai ada orang itu ada di sini lagi. Cuma itu. Karena kalau orang udah nggak bisa diomongin, nggak bisa diapa-apain. Kita ini kalau pagi datang ke kantor pakai seragam rapi, senyum. Tapi kadang dalam hati, ya Tuhan, ini kerja atau ujian hidup, itu katanya, gitu ya. Tapi tenang, kalau masih terasa berat, berarti masih hidup. Kalau sudah ringan banget, biasanya itu tanda-tanda mau pergi. Bekerja itu bukan sekedar cari uang, tapi cara kita menjemput keberkahan hidup. Ya, aku ulangi lagi, bekerja itu bukan sekedar cari uang, tapi cara kita menjemput keberkahan hidup. Keberkahan siapa? Keberkahan teman-teman sendiri. Karena rezeki itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga hati yang tenang, keluarga yang sehat, hidup yang terasa cukup. Jangan hanya kerja karena harus kerja, ya. Jangan hanya kerja karena harus kerja. Sama dengan kalimat depan itu. Kerja bukan sekedar kerja, ada rohnya. Dan roh itu hanya bisa diomongin, hanya bisa diingetin, hanya bisa dicerewetin. Itu roh. Makanya kita harus diingetin terus siapa anggota kita. Kalau dia belum sesuai yang kita harapkan, ingetin terus. Makanya butuh namanya cerewet. Atasan yang cerewet, atasan yang mau ngomong. Nah, kalau masih ada atasan tidak mau ngomong, artinya sih dia sudah nggak ingin jadi atasan, ingin jadi bawahan, biar dicerewetin. Jangan hanya kerja karena harus kerja, tapi tanyakan, saya kerja ini untuk apa? Untuk keluarga? Untuk ibadah? Atau untuk masa depan? Kalau tujuan kita benar, capek pun terasa bernilai. Ikhlas itu bukan berarti santai. Ikhlas itu tetap total, walaupun tidak selalu dilihat oleh orang. Kadang kita kerja tidak dipuji, tidak diapresiasi, bahkan dikritik. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah salah mencatat. Jangan sampai kita hidup tapi tidak punya arti. Karena kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, monyet juga bekerja. Dan
kita di sini, apa bedanya kita sama monyet? Monyet tidak punya akal, monyet tidak punya hati. Manusia diberi akal dan hati supaya kerja kita punya nilai, punya dampak, dan punya arti. Kesuksesan itu bukan hasil dari niat saja, bukan hanya dari doa saja, tapi kombinasi dari doa, usaha, dan konsistensi. Kerja bisa, hasilnya biasa. Kerja serius, hasilnya luar biasa. Kalau kerja ini bukan job desk saya, kadang ada yang disuruh, kan bukan kerjaanku itu, nah gitu ya. Ini bukan bagianku. Hati-hati. Kalau ada teman-teman yang disuruh sama atasannya selalu ngomong, Pak itu kan bukan kerjaanku, Pak itu bukan bagianku. Hati-hati. Orang yang terlalu hitung-hitungan biasanya rezekinya juga ikut hitung-hitungan. Kerja lebih bukan rugi, tapi sedang menabung. Tahu teman-teman menabung? Dari sedikit lama-lama menjadi banyak. Tuh Rasulullah mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di BRI kita kerja apa? Bantu nasabah dengan tulus, layani dengan sepenuh hati. Karena bisa jadi senyum kita hari ini menjadi alasan orang lain tetap kuat menjalani hidupnya. Teman-teman semuanya, naik gaji itu bagus, tapi naik value itu jauh lebih penting. Karena gaji bisa berhenti, tapi value akan membuat kita selalu dicari. Apa itu value? Skill, keterampilan teman-teman semuanya, attitude, sikap teman-teman semuanya, dan integritas. Orang yang bernilai tinggi tidak perlu mengejar peluang yang akan mengejar dirinya. Makanya kadang teman-teman lihat ada job opening, syaratnya ABCD. Ya, karena itu lagi mencari. Ada juga orang yang ditawarin, mau nggak kamu jadi ini? Yang ditawarin itu kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit daripada orang yang mendaftar. Mendaftar artinya job opening, dibuka job opening, jadi pincak gitu. Terus ada orang yang ditawarin, kamu mau nggak jadi pincak? Artinya udah di screening kalau orang yang ditawarin. Apakah teman-teman nggak mau jadi orang yang ditawarin? Harus jadi orang yang selalu daftar. Kalau daftar kan sama. Kayak kemarin ada anak-anak baru kerja, bikin lamaran. Kadang kita merasa, kenapa dagangan saya kurang laku? Kenapa target saya berat? Teman-teman, harapanku selalu ingat yang aku tanamkan ke teman-teman semuanya dari aku pertama datang. Daganganmu laku bukan karena murah atau mahal, tapi karena Tuhan menggerakkan pembeli. Tuhan menggerakkan orang yang menjadi targetmu. Tugas kita cuma menyajikan pekerjaan terbaik, melayani dengan maksimal. Sedangkan hasil serahkan kepada Tuhan. Kerja kita di bank bukan sekedar kerja, tapi adalah amanah terbesar dari Tuhan. Kenapa dibilang amanah? Teman-teman silakan bikin Excel lah ya. Bikin Excel, tulis di sana jam berapa kalian persiapkan waktu untuk ke BRI, untuk kantor sampai pulang. Kalian hitung selama hidup kalian. Kira-kira banyakkan mana hidup kalian di rumah atau di luar BRI? Kalau waktu kalian banyak untuk BRI, artinya teman-teman hidupnya
diberikan sama Tuhan melalui jalan di BRI. Akankah kita sia-siakan amanah itu? Ya, kerja di bank bukan sekedar kerja, tapi amanah terbesar yang teman-teman dapatkan. Kita menjaga kepercayaan orang, kita menjaga harapan orang. Sekali amanah rusak, butuh waktu lama untuk membangun kembali. Yang berikutnya adalah disiplin itu bukan soal aturan, tapi soal harga diri. Orang hebat bukan yang selalu pintar, tapi yang konsisten dalam hal kecil. Profesional itu sederhana. Profesional itu sederhana. Apa itu? Tahu tugasnya, tahu caranya, tahu kapan harus dilakukan. Kalau ini kita pegang, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diandalkan. Contoh paling simpel, hanya untuk matikan komputer, matikan lampu, matikan AC, butuh diomelan dulu. Artinya kalian yang menjadi pemimpin itu, menjadi atasan itu nggak peduli. Apa iya orang nggak peduli, kita masih pedulikan di BRI? Itu paling gampang. Kalau kita coba, oh Pak, kan aku udah pernah ngomong kapan tahun lalu, terus sekarang nggak diomongin lagi. Terus apa gunanya ada kalian di situ? Itu yang aku pengen teman-teman itu sadar. Untuk apa ada kepala unit? Untuk apa ada supervisor? Kalau memang kalian udah Pak, kan udah ngomongin, itu aja sudah. Itu harapanku teman-teman sadar. Kita tuh kerja tim. Kerja atasan itu ngasih tahu kalau anaknya masih belum benar. Makanya aku selalu ngajarin, tahu yang dikerjakan, tahu, udah pernah ngajarin. Setelah tahu udah pernah ngajarin, gimana cara ngontrolnya, gimana cara ngeceknya. Dan aku selalu ngingetin, kita aja yang disuruh wajib 5 waktu, diingetin oleh yang namanya azan. Terus kalian ada di situ nggak mau ngingetin. Nah, berarti kalau nggak mau ngingetin, harus jadi orang yang mau. Kalau aku nggak mau ngingetin, artinya aku udah nggak mau jadi atasan, kan gitu logikanya. Ya, jadi minta tolong semua yang merasa kalian itu atasan, minta tolong harus perhatikan anak-anaknya, ingetin anak-anaknya. Ya, karena kalian dikasih amanah menjadi atasan, artinya kalian udah pernah jadi bawahan, harusnya sudah tahu gimana caranya yang harus dikerjakan. Ya, jadi profesional itu sederhana, tahu tugasnya, tahu caranya, tahu kapan harus dilakukan. Nah, atasannya ngapain? Ngevaluasi, sudahkah anak-anak kita tahu tugasnya? Nah, kalau nggak tahu caranya, kita ajarin. Makanya kita diminta nuntun, pertama nata, nuntun, nagih. Gimana nagih? Ya itu tadi evaluasi. Nata ditata, kamu kerjanya gini ya. Setelah dikajarin nata orangnya di sini, orangnya di sini, diajarin, setelah diajarin ditagih. Gimana kamu hari ini nagihnya? Nah itu. Nata, nuntun, nagih. Ya, jadi tahu tugasnya, tahu caranya, tahu kapan harus dilakukan. Teman-teman semuanya, hari ini mungkin kita lelah, target belum tercapai, tantangan terasa berat. Tapi percayalah, tidak ada kerja keras yang sia-sia, tidak ada keikhlasan yang tidak dibalas. Dan bisa jadi yang kita anggap pekerjaan biasa, di sisi Tuhan itu ibadah yang luar biasa. Mari kita ubah mindset kita. Aku ulangi lagi, mari kita ubah mindset kita. Kerja bukan beban, kerja adalah jalan keberkahan, kerja adalah ladang pahala. Dan semoga kita bukan hanya menjadi pegawai yang hebat, tapi juga menjadi manusia yang bernilai dan bermanfaat. Mungkin itu, semoga
bisa menjadikan pencerahan buat teman-teman semuanya. Salah dan hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hingga sore hari nanti, mari kita beriel untuk semangatkan pagi ini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Apa kabar Ferry? Luar biasa. Insan brilian, semangat baru, siap bertransformasi. Friends always Limbodo, rainbows and sustain. Terima kasih.